Selamat pagi mahasiswa sekalian. Silakan bergabung. Baik, kita mulai aja. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang setup Raspberry Pi, ya. Jadi persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan. Kemudian di tampilan output Raspberry Pi itu eh, bagaimana gitu ya, outputnya seperti apa gitu. Nanti saya tunjukkan tampilannya.
Baik, kita mulai dari modul yang diperlukan ya. Jadi di sini ada modul Raspberry Pi, kemudian di sini yang perlu dipersiapkan nanti ada mouse, ada keyboard ya. Kemudian di sini ada power supply ya. Di posisi ini power supply. Kemudian juga SD card ya. Jadi dimasukkan nanti di bagian bawah sini. Lalu di sini bagian untuk monitor ya. Ini HDMI yang bisa langsung dipasang. Selamat pagi, Selviana Aprilia. Ya, sambil nunggu yang lain. Oh ya, ini siapa? Dedi Chandra. Ya, selamat. Dan dari ilustrasi yang ada ya, di situ ada beberapa perangkat yang perlu dipersiapkan ya. Bisa dari coba ini kita mulai. Nah, ini dimulai dari apa ini? Ini yang penting itu SD card ya. Kemudian mungkin keyboard atau mouse ya. Lalu ada LAN card ya, audio, VGA itu kayaknya yang terakhir itu. Jadi SD card ini penting sekali karena seolah-olah dia sebagai hard disk ya. Jadi dalam mini komputer ini seperti hard disk ya. Jadi dia akan menyimpan sistem operasi yang digunakan ya. Jadi hampir sama dengan hard disk. Dan ini kapasitasnya kalau Anda mau beli sekalian yang besar aja. Jangan yang kecil karena toh nanti akan menyimpan beberapa jadi dia menyimpan master plus saat diinstal akan mengurai aplikasi sistem operasinya. Kemudian kalau kita membuat aplikasi-aplikasi menggunakan Python juga akan disimpan di sana ya. Jadi istilahnya kalau di Windows itu Windows Explorer-nya itu juga masuk ke SD card itu juga ya. Jadi sekalian aja beli yang besar 64 GB misalkan ya. Jangan setengah-setengah, misalkan 8 GB. 8 GB itu nanti diisi master Linux-nya habis sudah ya. Jadi sekalian aja besar sehingga tidak ada trouble saat menyimpan master Linux kemudian diinstal, itu sudah nggak ada trouble lagi. Kalau yang saya gunakan itu 64 GB ya.
Baik, kita lanjutkan lagi. Apa yang Anda butuhkan untuk setup perangkat keras komputer Raspberry Pi dengan kartu SD atau SD card ya, atau micro SD ya. Monitor dengan kabel adaptor HDMI ya, keyboard dan mouse USB, power supply. Nah, saat beli ini biasanya kalau nggak salah itu nggak dikasih ya. Jadi kalau kita beli modul Raspberry Pi ya modul saja. Satu dayanya beli terpisah ya. Jadi dua perangkat ini dibeli secara terpisah ya. Kemudian headphone, nah ini optional ya, mau dikasih enggak apa-apa. Kabel internet juga gitu. Ini lebih cenderung ke kabel LAN ya, atau RJ45. Untuk jenis Raspberry Pi 3 itu sudah ada wireless ya, atau Ethernet, sehingga kalau kita akses internet nggak perlu pakai kabel LAN. Kemudian perangkat lunak ya, install Raspberry Pi operating system di kartu SD dengan Raspberry Pi imager ya. Jadi pada dasarnya filenya itu dalam bentuk image ya, sehingga kalau misalkan kita di Windows itu kan biasanya exe ya. Nah, kalau di Linux ini dalam bentuk image. Namun saat proses copy itu bisa dilakukan di Windows, lalu saat dijalankan bisa dilakukan di modul Raspberry Pi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sistem operasinya yaitu NUPS namanya. Nah, ini yang kita download. Ini Anda bisa download di internet, NUPS ya. Ya, namanya NUPS. Anda bisa download di internet, lalu bisa apa? Biasanya kan dalam bentuk apa ya, RAR atau apa ya. Nah, itu dikopikan dulu dalam bentuk image. Baik, kita lanjutkan. Raspberry Pi seperti mini komputer ya. Jadi di dalam modul Raspberry Pi ini ada Ethernet port ya. Nah, ini kalau seri yang 3 sudah punya WiFi ya, sehingga kalau misalkan kita akses internet nggak selalu pakai kabel RJ45, kita pakai WiFi yang ada di dalam modul sudah bisa. Ada USB port, nah ini keyboard sama mouse ya. Ada masukan audio. Nah, ini kamera modul, jadi kalau misalkan mau menambahkan kamera, ada soket untuk memasang ya. Kemudian di sini ada HDMI port. Kemudian ada micro SD ya. Power supply. Lalu micro SD card yang saya maksud tadi dimasukkan di bawahnya ini. Jadi di bawahnya ini ada soket slot ya, slot untuk memasukkan SD card.
Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini penjelasannya. Port USB ini digunakan untuk menghubungkan mouse dan keyboard. Anda juga dapat menghubungkan komponen lain seperti drive USB. Ini ya perangkat yang lain yang menggunakan USB. Lalu slot kartu SD, ya, SD card. Anda dapat memasukkan kartu SD di sini. Tadi yang di bagian bawah ya. Terdapat perangkat lunak sistem operasi. Jadi memang disimpan dalam micro SD. Yang namanya sistem operasi itu NOOBS tadi ya, NOOBS ya, NOOBS. Itu yang sistem operasinya. Kalau di Windows itu macam-macam, ada XP, ada Windows 7, ada Windows 8 atau 8 ya, Windows 10. Nah, kalau di Raspberry Pi ini istilahnya Snoop. Dan bisa di-download ya. Jadi bisa didapatkan di internet. Lalu port Ethernet ini digunakan untuk menghubungkan Raspberry Pi ke jaringan dengan kabel. Sebenarnya juga sudah ada wireless, tapi memang untuk seri-seri di bawah Raspberry Pi seri 3 ini memang tidak ada wirelessnya ya, tapi untuk seri 3 dan 4 itu sudah ada wirelessnya. Lalu jack audio ini kalau memang kita membutuhkan suara ke speaker ya. Port HDMI ini adalah tempat Anda menghubungkan monitor. Ini menunjukkan bahwa kualitas Raspberry Pi cukup bagus ya. Outputnya enggak VGA tapi HDMI. Sudah cukup bagus resolusinya. Kemudian Anda gunakan untuk menampilkan output dari Raspberry Pi. Speaker Anda juga dapat menggunakan untuk mendengarkan suara. Jadi Raspberry Pi itu ada HDMI. Nah, HDMI itu biasanya include suara di dalamnya ya. Jadi kalau Anda punya HDMI adapter ya, biasanya di sana ada audio jack audionya. Kemudian konektor daya ini ya. Ini adalah tempat Anda menghubungkan satu daya atau power supply. Kurang lebih itu 2,5 sampai 3 ampere. Jadi ampernya cukup besar. Kalau Anda pasang 1,2 ampere nggak jalan. Ya, jadi paling nggak itu 2,5 ampere. Anda harus selalu melakukan ini yang terakhir setelah Anda menghubungkan semua komponen yang lain. Jadi dihindari saat bertegangan masang-masang perangkatnya karena terbuka ya. Jadi modul ini terbuka sehingga kalau tangan kita mungkin berkeringat atau mungkin basah ya, lembab, itu bisa menimbulkan konslet ya, karena ini rangkaian elektronik yang rawan terjadi konsleting ya. Beda dengan komputer yang ada casingnya sehingga kita tidak sampai memegang mainboard ya. Nah, ini masalah yang kita pergunakan nih. Raspberry Pi ini adalah mainboardnya. Jadi hati-hati kalau memasang perangkat, begitu selesai dipasang baru dipasang atau dilengkapi, diakhiri ya dengan power supply. Ada port GPIO ya, tadi ada beberapa soket. Ini juga gitu, dihindari perangkat-perangkat yang dipasang langsung karena ada beberapa ground yang terpasang di GPIO ya. Jadi kalau mau eksperimen ya Anda pasang di project board lebih dulu ya, sehingga tidak terjadi kesalahan pasang, karena di dalam GPIO yang 40 pin itu 5 volt ground ya, itu ada di beberapa titik ya, sehingga dikhawatirkan ada salah pasang. Kemudian periksa slot di bagian bawah Raspberry Pi untuk melihat apakah ada kartu SD di dalamnya. Ya, di bawah ini ada slot SD card ya. Jika tidak ada kartu SD card di sana, masukkan kartu SD dengan Raspbian diinstal melalui NOOBS. Nah, ini kebetulan yang biasanya itu ada soket SD card ya.
Nah ini ya, banyak kartu micro SD yang dimasukkan ke dalam adaptor lebih besar atau dapat meluangkan kartu yang lebih kecil menggunakan bagian tepi di bagian bawah. Nah, ini biasanya ada yang besar ada yang kecil ya, tapi yang saya gunakan ini yang kecil karena soket slotnya itu kecil. Nah ini memang perlu diperhatikan modulnya, dia soket besar apa soket kecil, maksudnya seperti itu. Nah, ini perangkat-perangkat lain yang bisa dipasang ya. Nah, tadi sudah saya tunjukkan. Nah, kalau ingin tahu outputnya, ini kebetulan sudah saya capture ya. Nah, ini sudah saya capture. Jadi di awal Raspberry Pi dihidupkan dengan catatan SD card-nya sudah di copy sistem operasi Snoop tadi ya. Nah, ini adalah awal saat masuk ke Raspberry Pi ya. Jadi setup screen ya. Di sini awal untuk setup ini. Ya kita tinggal jadikan ini the desktop should fill the entire screen ya. Jadi ini setup screen. Ini kalau misalkan mau berubah tampilan ya. Kemudian bila sudah diinstal ya, ini juga bisa ini kalau saya perbesar ya. Ini yang saya maksud tadi itu di dalam Raspberry Pi itu disediakan WiFi ya. Ini ada Bluetooth, ada WiFi. Nah ini kalau misalkan di sini ada WiFi ya. Kemudian kita connect, tapi di sini ada tanda seru, ini berarti belum terhubung ya. Lalu ada simbol up downlinknya itu ada silang, ini berarti belum terkoneksi. Jadi ini berarti perlu dimasukkan passwordnya ya. Nah begitu sudah dimasukkan passwordnya ya sudah bisa akses internet. Nah ini contoh ya, Anda lihat di sini ini internetnya ini ada di dalam dashboard atau taskbarnya Raspberry Pi ya. Jadi ini ada taskbarnya, bisa akses internet sehingga hampir sama dengan komputer biasa. Anda lihat ini backgroundnya juga background Snoop yang sudah kita install. Kemudian
Oh, ini di awalnya ini. Ini awalnya itu setupnya dijalankan. Nah ini ya. The defaultnya itu PI ya, atau PI ya. User account currently has the password Raspberry Pi. Jadi username dan passwordnya PI dan Raspberry Pi ya. Jadi ini kalau misalkan kita mau ganti ya, jadi it is strongly recommended that you change this to different password ya. Jadi ini kalau misalkan mau ganti ya bisa ya, tapi lebih dulu dia sudah kasih tahu passwordnya Raspberry. Nah kalau misalkan Anda mau ganti ya silahkan diganti, lalu dipilih next. Ini tampilan awal saat kita install, jadi hampir sama dengan install Windows ya. Windows itu juga gitu, ada input passwordnya. Lalu kita lanjutkan lagi. Nah ini kalau setupnya sudah selesai ya. Raspberry Pi is now ya, set up and ready to go. Jadi ini sudah selesai. To run application, click the Raspberry Pi icon in the top left in the left column ya, of the screen to open the menu. Jadi kita bisa pilih menu-menu di sini, icon-icon di sini untuk memulai. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau Anda install sampai muncul ini setup complete. Kalau terhenti, nah itu biasanya ada trouble, mungkin SD card-nya kurang besar ya, karena Master Snoop yang kita download tadi itu begitu dijalankan itu akan mengembang ya, kayak kita punya pengalaman install Windows ya, kan ada masternya, lalu master itu kalau dijalankan jadi lebih besar lagi ya, makanya saran saya SD card-nya sekalian besar aja, jangan yang kecil ya. Nah, ini untuk pilihan apa jam ya, set country ini Indonesia, bahasanya yang muncul mungkin Anda nggak suka bahasa Inggris ya, bisa diisi Indonesia ya. Kemudian time zone-nya ya, tanggal waktu ya juga bisa dipilih. Ini juga bisa apa, ada pilihannya ya, nggak beda jauh dengan Windows ya. Nah ini endingnya itu di sini sebenarnya ya. Dan ini adalah meja kerja atau lembar kerja bahasa pemrograman Python yang kita pelajari. Jadi kalau Anda kemarin-kemarin sudah biasa mencoba Python, pemrograman Python yang saya sarankan kemarin, tampilannya ya nggak beda jauh ya. Penulisannya juga nggak beda jauh, sehingga meja kerja atau lembar kerja yang kita gunakan itu ya di sini ya. Jadi penulisan source code-nya ada di sini, lalu output-nya ada di bawah ini ya. Tampilan output-nya juga nggak beda jauh dengan yang kita pakai di simulasi ya, Python 3.73. Ini cuman bedanya simulasi Python ini sudah include di dalam Raspberry Pi, jadi kita nggak butuh komputer lagi ya, bedanya di situ ya. Kalaupun penulisannya source code-nya sama aja, Anda mulai nulis di sini ya, source code-nya kemudian disimpan ya, di sini ada run ya, lalu ini ada debug. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat atau mengoreksi ya, source code yang sudah kita buat sudah benar apa belum ya, jadi biasanya kita pilih debug ya. Kalau sudah benar lalu kita jalankan atau run. Nah ini
Ini untuk menghentikan running ya. Jadi running mau dihentikan pakai ini untuk menghentikan running ya, atau Ctrl C ya. Nah, ini tinggal stop gitu aja, berhenti, sehingga tampilan di bawahnya ini ya juga akan berhenti. Ya, jadi nulisnya di atas source code-nya, nanti outputnya bisa dipantau di bawahnya ini. Ya. Hampir sama dengan simulasi yang kita install di Windows ya. Di Python yang kemarin saya buka itu ya, nggak beda jauh. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga Anda bersemangat ya, karena untuk eksperimen Raspberry Pi ya, itu memang perlu banyak aplikasi ya, kemudian juga source code-nya itu juga butuh belajar banyak, karena sedikit beda dengan C++ ya, tapi nggak beda jauh. Ya, selamat pagi ini siapa? Selviana, Dedi Chandra, Alfa Lucy, Wisnu ya, Andrino, Albergita, Johan, Esterita ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan ya. Selamat pagi, sekian dan